Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Hadirin sekalian yang kami hormati, sekarang tiba saatnya kita dengarkan dan hayati tablik akbar, tanya jawab dan doa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Dai sejuta viewer, kepada yang terhormat Tuan Guru kami, Al-Alim Al-Fadil Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada yang perlu saya luruskan tadi ucapan Bapak Protokol, boleh? Kata beliau Ustaz Abdul Somad sejuta viewer. Itu di Instagram sekarang followernya 8 juta. Maksud saya yang belum klik supaya di follow sekarang. Yang menangkap Bapak Kapolres. Hati-hati dengar baik-baik. Yang nangkap siapa? Kapolres.
Yang menuntut ke pengadilan Bapak Kajari, jaksa. Dua-duanya ada nih sekarang. Sebelah kiri saya Kapolres, sebelah kanan Bapak jaksa. Ada. Yang melapor Bapak Bupati. Yang dilaporkan siapa? Ketua IKAT. Yang tadi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LC. Kesalahannya apa? Tidak mengikuti prosedur. Ustadz-ustadz itu kalau berceramah pertama provinsi Banda Aceh, setelah provinsi turun ke Kabupaten Nagan Raya, habis dari kabupaten ke kecamatan Darul Makmur. Ini kenapa tiba-tiba langsung ke Kutak Tring? Ini yang disebut dengan tidak mengikuti prosedur. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan Tengku Haji Fadil Rahmi ini? Yang bisa menolongnya cuma satu, pemuda-pemudi Kutak Tring. Kira-kira dimaafkan tak beliau? Alhamdulillah selamat ya. Yang di depan disuruh duduk, karena banyak yang di belakang itu ingin melihat lampu malam ini. Coba lihat sampai 5 lampu untuk memperlihatkan Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Agama tapukong, budaya terjaga, perkuat akidah, pertebal iman menuju Nagan Raya yang Islam. Akidahnya harus kuat. Ini anak-anak lajang suka sama anak gadis, betul? Kenapa ini saya tekankan? Karena di tempat lain sudah ada mulai anak lajang suka sama anak lajang. Nah ini na'udzubillah. Tapi di Nagan Raya, di Kutak Tring, alhamdulillah anak lajang suka dengan anak. Datanglah anak lajang tadi menyapa anak gadis. Hai adik, mau nggak jadi istri abang? Datang si anak gadis, apa kucing kurap? Air ludahnya diambil, dibawa ke cinta ditolak dukun. Ini yang kasus-kasus begini, santet, dukun, bisa nggak dilapor ke Kapolres? Nggak bisa. Belum ada undang-undang santet nasional. Sudah pernah ada dulu RUU-nya, rencana undang-undang santet. Tapi yang namanya santet ini tidak bisa dibuktikan. Dia tidak bisa dilihat pakai kacamata pembesar. Oleh sebab itu yang bisa meluruskannya hanya akidah. Hai anak lajang, kalau ada anak gadis menyepelekanmu, maka kau jangan berkecil hati. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Jangan kau takut. Jadi kalau ada yang menolak engkau, gak apa-apa. Engkau tidak mau, 1000 anak gadis akan mengejar aku. Gitu, jangan anak muda ini letoy loyo lunglai lesu mau mati. Umur 17, gaya 71. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. Galau kenapa? Dia nggak mau, telepon nggak diangkat, SMS nggak dibalas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ente kalau begini mentalnya, nanti kalau ada jenazah lewat ikut. Tak ada guna kau hidup di dunia ini, buat semak aja. Bangkitkan semangatmu, betul? Yakinkan. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa jodohku takkan mungkin diambil orang lain. Untuk apa kau takut? Busungkan darahmu, tegakkan langkahmu, kecillah kau. Jangan kau menangis. Gak apa-apa kau tolak.
Nanti udah agak-agak sunyi cari pokok-pokok sawit, baru nangis. Inilah dia akidah iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah ya Allah, kepada engkau juga kami minta tolong. Ini banyak anak muda sekarang lain, iyyaka na'budu wa dukun santet nasta'in. Nyembahnya pada Allah, mintanya sama dukun. Ustadz, berobat kepada dukun boleh nggak? Nggak boleh. Berobat ke dokter boleh. Apa bedanya? Kan sama-sama ID. ID Ikatan Dokter Indonesia, ID Ikatan Dukun Indonesia. Kenapa kalau ke dokter boleh, kenapa ke dukun nggak boleh? Karena dukun berteman dengan setan. Dokter ada berteman dengan setan? Nggak ada, kecuali dokter setan. Dukun berteman dengan setan. Buka Al-Quran juz 29 surat Al-Jin. Surat Al-Jin. Ada surat Al-Jin juz 29. Apa kata Allah Ta'ala bercerita? Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia ya'udzuuna birijalim minal jin. Mereka meminta kepada jin, berteman dengan jin, pergi ke kuburan. Hai jin, segala jin, datanglah, datang. Andai kita nanti malam sedang berzikir, tiba-tiba datang jin. Hai Abdul Somad, what can I do for you? Kebetulan jinnya datang dari London. Hai Abdul Somad, apa yang bisa kulakukan untukmu? Sudikah engkau berteman dengan aku? Setan, pergi kau sana. Aku tak perlu teman denganmu. Temanku di FB sudah 1.400.000 orang. Temanku anak-anak muda di Kutatring, satu lapangan penuh. Aku tak perlu berteman dengan setan. Maka orang yang berteman dengan setan, berkawan dengan setan, matinya susah. Waktu sakratul maut, la ilaha illallah, kata remaja masjid. Apa kata teman setan? Jangan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia terus berbisik, jangan. Teman membisikkan la ilaha illallah. Jangan brother, jangan. Kau adalah brother of Satan. Orang barat menyebut Satan, orang kita menyebut setan, orang Arab menyebut auzubillahi minasyaiton. Beda. Orang Arab menyebut syaitan, orang barat payah menyebut shin, Satan. Orang kita menyebut setan. Ustadz, apa beda jin sama setan? Nama komunitasnya jin. Jin ini ada yang baik, namanya jin Islam. Ada yang jahat, namanya setan. Bosnya, ketuanya, namanya iblis. GM-nya, General Manager, namanya iblis. Kerjanya apa? La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan mengajak mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Aku ajak mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari luar, dari dalam, untuk menjadi follower. Jadi setan ini kerjanya mengumpulkan banyak-banyak follower. Kerja dia MLM, multi level marketing. Semakin banyak pengikutnya. Jangan salahkan setan, karena itu memang sudah SOS. Apa itu? Standar operasional setan. Ada istri baik, solehah, lalu kemudian suaminya selingkuh. Sama siapa? Sama pelakor, mengganggu laki orang. Akhirnya istri tidak sabar. Kalau dia berdoa kepada Allah padahal cukup tahajud dan sholat hajat,
usolli sunnatal hajat rakaataini, mudah-mudahan suamiku ini balik kepada istrinya yang baik, kalau tidak juga baik kau stroke mati cepat. Padahal cukup dia berdoa kepada Allah, tapi karena setan menggoda, akhirnya datang ke dukun. Kata dukun, ambil kuku kakimu, ambil kuku tanganmu, ambil bulu ketiakmu, gulung-gulung, bakar, masukkan ke kopi, supaya nanti setelah diminumnya dia menjadi patuh macam lembu cucuk hidung. Lembu ditusuk hidungnya, ditarik, patuh kan? Begitulah patuhnya suamimu nanti. Akhirnya setelah itu suami pun patuh. Bang, ada perempuan lagi yang lebih cantik daripada aku? Enggak. Mama mau pergi arisan, tolong mandikan anak, tolong pel lantai, masak makan siang, enggak apa-apa. Akhirnya terjerumus ke dalam godaan setan. Makanya judul malam ini, Masya Allah, perkuat akidah. Jangan sampai rusak. Anak mudanya akidahnya mantap, ibu-ibunya akidahnya mantap. Ustadz dikasih judul ini kapan? Baru sampai di sini tahu judulnya. Makanya akan datang kalau bisa SMS dulu. Ustadz, judul nanti malam. Tapi nggak apa-apa. Nampaknya anak muda dari Kutatring ingin ngetes saya. Bisa nggak dia ceramah judulnya mendadak? Ternyata anak muda itu penuh kejutan. Luar biasa anak muda malam ini. Anak mudanya luar biasa, yang diundang ustadz biasa di luar. Insyaallah tabarakallah. Tadi saya tanya Pak Kapolres dengan Pak Bupati, Pak Bupati, ini kecamatan, bukan ustadz, kecamatan masih jauh. Lalu ini apa? Ini desa. Desanya seramai ini. Iya. Masya Allah. Sukunya apa ini? Ada suku Jawa, ada suku Aceh, Puhaba. Yang suku Jawa, pripun kabare api? Insya Allah saya melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Mau Jawa, mau Aceh, semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata orang Aceh, ini tanah kami, tanah Aceh, maka kita harus pakai bahasa Aceh. Kata orang Jawa, ini tanah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami yang datang kemari juga hamba Allah, kami harus pakai bahasa Jawa. Datang Ustadz Somad orang Melayu. Melayu kata orang Jawa lain. Maka jalan tengahnya, orang Melayu tidak pakai bahasa Melayu, orang Jawa tidak pakai bahasa Jawa, orang Aceh tak pakai bahasa Aceh, yang dipakai bahasa Muhammad sallallahu alaihi Allahu Akbar. Apa ada di antara kita yang berbeda? Tiga suku ini ingin memaksakan, saya tidak mau kalau Nabi Muhammad itu orang Arab, saya maunya Nabi Muhammad itu jangan pakai jubah, jangan pakai sorban, tapi pakai belangkon. Datang orang Melayu, saya maunya Nabi Muhammad itu pakai baju Melayu, pakai songket, pakai keris, jangan pakai pedang. Kita tidak lihat bajunya, tidak lihat sukunya, kita memilih dia. Ayatnya dibacakan oleh dua qori kita yang suaranya tabarakallah, masya Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi yang datang sesudah Muhammad. Itu keyakinan kita, akidah diperkuat. Tidak ada lagi nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib bolak-balik menyampaikan tadi hari Jumat, apa kata khatib di atas mimbar? La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah dia. Tiba-tiba ada yang berbisik, ada nabi susulan. Ada nabi susulan. Nama nabi kamu siapa? Muhammad.
nabi susulan itu namanya Ahmad. Tidak ada. Pokoknya nabi itu Muhammad. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Surat As-Saff. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ini Ahmad. Nama nabi kamu Muhammad apa Ahmad? Iya juga ya. Orang yang tidak punya pegangan, orang yang tidak punya ilmu, dia akan goyah. Tapi kalau orang berilmu, anak muda dari Nagan Raya, dia mudah saja mematahkan argumen itu. Oh, jadi kalau ada namanya berarti dia nabi. Ya, ini Ahmad. Kalau gitu Nasrullah nabi juga. Ini ayatnya. Iza ja'a Nasrullah nabi. Ternyata setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini nabi terakhir. Mematahkan argumentasi orang bukan dengan otot tapi dengan otak. Otak dipakai. Kalau otaknya tak juga mempan, baru pakai otot. Ambil kepalanya, antuk kan kepala. Tentu kita tidak main hukum rimba. Jadi kalau ada orang begini, kita tinggal lapor ke Pak Kapolres. Jangan main hakim sendiri. Nanti Bapak Kajari, jaksa, membuat tuntutan kepada hakim atas kesalahan apa? Penistaan agama karena menambah 2 nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi yang ke-26 Ahmad, nabi yang ke-27 Nasrullah, ke-28 Somad. Maka akidah diperkuat dengan ilmu. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke dayah. Kamu orang apa? Orang Aceh. Anakmu di mana? Di dayah. Kamu orang apa? Orang Jawa. Anakmu di mana? Di pesantren. Kelahi antara dayah dengan pesantren. Saya nggak mau anak saya di pesantren. Kamu? Saya pun nggak mau anak saya di dayah. Jadi anakmu di mana? Anak saya di Islamic boarding school. Islamic Islam, boarding asrama, school sekolah, Islamic boarding school, sekolah Islam berasrama. Bodoh. Apa bedanya? Dayah itu sekolah Islam pakai asrama, pesantren itu sekolah Islam pakai asrama, Islamic boarding school itu sekolah pendidikan Islam, anaknya tinggal di asrama. Saya dengan Ustadz Fadil Rahmi dulu satu pesantren namanya Darul Arafah Medan. Kami dulu berteman 1993 di Nagan Raya. Ini juga ada apa namanya, IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Maka anak-anak bapak ibu yang sudah di pesantren, alhamdulillah. Yang belum masuk pesantren, naudzubillah. Sudah dikasih tahu nggak juga didaftarkan, innalillah. Lebih baik ibu nangis sekarang anaknya di Lirboyo. Lebih baik ibu nangis sekarang anaknya di Darussalam, di Mudi Mesra. Lebih baik nangis sekarang anaknya di pesantren daripada nangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul apa betul? Tidak apa-apa ibu kurang belanja sedikit. Jangan hanya mementingkan kenapa anaknya nggak di pesantren, biayanya mahal. Lebih baik uang ini saya belikan cincin, beli emas, beli rantai, beli gelang. Untuk apa ibu beli banyak-banyak? Nanti ibu mati, siapa yang makai? Istri bapak yang baru. Saya bukan nakut-nakuti, saya bukan ustadz provokator, cuma ngasih tahu aja. Lebih baik anak ibu antarkan ke pesantren. Pulang dari pesantren, pulang dari dayah, mata ibu bengkak sebesar telur angsa. Suaminya nanya, kamu nangis kenapa? Di dayah tadi nggak sampai hati ngelihat anak kita, Pak. Kalau di rumah kasurnya tebal, di dayah kasurnya tipis. Bulan pertama tipis, bulan kedua hilang. Di rumah
cabainya dibelah, bijinya dibuang, digiling pakai gula merah, anaknya disuap. Pedas nak, pedas mah minta minum. Sampai di pesantren, jangankan cabainya dibelah, jangankan bijinya dibuang, batang cabai itu di blender. Itu proses supaya anak kita mandiri, sehingga nanti setelah dia tamat pesantren dia akan terbang sejauh mata memandang, tapi di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Maka ketika tamat kami dari pesantren tahun 1998, Abdul Somad pun terbang menuju Afrika Utara dari Cengkareng, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Keren kan? Kenapa naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Sampai di Kairo, pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai dasi, pakai jaket kulit, pakai topi, kayak gaya-gaya di film-film ini. Begitu turun dari pesawat, berkeringat, rupanya musim panas. 98 saya sampai di Mesir, rupanya tahun 96, 2 tahun sebelum saya, abang kelas saya Tengku Haji Fadil Rahmi sudah sampai di Kairo duluan. Saya kalah terus sama dia. Di pesantren dia duluan, di Mesir dia duluan, menikah dia duluan, punya anak dia duluan, mati setelah saya lihat-lihat dari gerak-gerik kami, nampaknya maksudnya saya duluan mengiring jenazah. Mati tidak bisa direquest. Masalah mati ini bukan kehendak kita, betul? Berapa banyak anak muda putus asa mau bunuh diri, masuk ke kamar mandi, dicari racun tikus gak ada, akhirnya minum superpel, mau mati, seminggu gak mati, cuman bubuih-buih. Ibu-ibu suaminya selingkuh, marah, nauzubillah, akhirnya stres, depresi, mau bunuh diri, diambil selendang sama tali jemuran, diikat ke atas, melompat, bukannya mati, tiang patah, berat 125 kilo, gimana mau mati? Nampaknya racun tikus nggak ada, nampaknya tiang sudah patah. Kalau begitu bunuh diri di rel kereta api sajalah, ditengok jam berapa kereta api lewat, akhirnya berbaring di rel. Sebelum mati sempat streaming, hidupkan kamera. Saudara-saudaraku yang pernah aku pinjam uangnya, ikhlaskan sajalah. Kalau kalian tidak ikhlas, awas aku datang. Akhirnya nekat bunuh diri lewat kereta api. Loh, kok nggak mati? Rupanya salah rel. Mati tidak bisa diminta, saudaraku. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang tidak ingin mati tapi malah kakek-kakek umur 7 tahun mau hidup selamanya, tidak mau mati. Dulu masa muda susah, sekarang setelah tua duit banyak, akhirnya maaf pacaran dengan anak gadis. Nafsu besar, tenaga tak ada, duit banyak. Gimana cara supaya nafsu ini bisa bangkit? Dimakanlah pil obat kuat 2 bungkus. Sama macam motor Kap 70 dikasih mesin pesawat, apa yang terjadi? Meletup. Begitu dimakan, jantung nggak kuat, mati. Ada orang semangat mau mabuk, duit nggak ada, akhirnya apa yang terjadi? Ambil kopi campur spiritus, diminum,
begitu diminum. Spiritus kan untuk lampu strongkeng, lampu petroma, menyala api. Begitu diminum menyala api dalam jantung, panas, lagunya panas, panas, panas. Akhirnya mencari paret, nyungsep, mati. Berapa banyak orang yang tak ingin mati? Kalau mati kata Allah maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Anak-anak muda, kenapa kalian hidup malam ini? Karena Allah ingin kalian beramal soleh, bukan somat. Ustadz udah nyebut berapa kali anak muda. Kenapa anak muda yang Ustadz sebut? 3 alasan. Yang pertama, karena panitia malam ini anak muda. Yang kedua, ada malam ini orang tua tapi semangatnya muda. Yang ketiga, Ustadznya masih muda. Ustadz milenial. Ustadz yang ngomong itu orang, bukan ngaku. Oh iya juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu plastik apa itu, Pak? Plastik sampah. Duit. Penggalangan dana untuk masjid. Oh, maksud saya naik satu lagi. Karena ikan-ikan besar di sini. Mainkan. Jadi dong. Nah, satu. Pakai pukat harimau. Kalau yang di bawah ini kan ikan bilis saja. Di atas ini ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Yang di sana ikan duyung. Orang yang akidahnya kuat, dia akan memberikan duitnya ke dalam plastik-plastik itu karena dia percaya bahwa sedekahnya pasti akan diganti Allah. Betul? Makanya judul malam ini perkuat akidah, keyakinan. Apa doa yang diajarkan Nabi? Bahwa malaikat mendoakan kalian yang bersedekah. Hadisnya Sahih Al-Bukhari. Ini akidah, keyakinan. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah kasih dia ganti. Siapa yang bersedekah beri dia ganti, kata malaikat. Doa malaikat tidak ditolak oleh Allah. Tanpa kita aminkan doa itu dikabulkan Allah. Maka siapa yang memasukkan duit ke dalam itu diganti. Bagaimana dengan orang yang ketika kresek lewat pura-pura nengok ke bawah? Ketika kresek lewat pura-pura. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, berikanlah dia kebinasaan. Binasa. Saya bukan nakut-nakuti. Saya bacakan hadis saja. Itu kenapa terlalu banyak kresek plastiknya di tempat laki-laki. Memang yang cari duit laki-laki, tapi dompet dipegang perempuan. Laki-laki ini tidak banyak dikasih megang duit. Apa kata ibu? Abang, mas mau berangkat? Nih 2000 perak. Kau jangan banyak-banyak megang duit. Laki-laki nggak boleh megang banyak duit. Nanti kalau dikasih banyak duit, kawin lagi. Aku tahu suara hatimu, Bu. Bang, ini duit apa, Bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusembunyikan, kau dapat juga. Duit yang kau simpan di balik bantal. Jatah makan tuan. Kita pun kena juga. Di tempat lain biasanya pakai kresek kantong beras. Di Nagan Raya dibuat plastik. Jadi tahulah duit warna apa yang masuk. Nampaklah. Udah kalian foto? Foto lah kan. Barakallah, makasih banyak. Barakallah. Udah kuisi situ dulu.
Masya Allah, bangga kita anak-anak muda ngaji. Kalau anak muda ngaji, yang dua itu tadi, itulah yang akan menjadi pemimpin masa depan Nangro Aceh Darussalam. Kalian yang gadis-gadis, udah kalian lihat wajahnya tadi? Nyesal kalian kan? Itulah, yang ini jangan, ini udah nikah. Tapi baru sekali. Ustaz gatal gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu mau dengar cerita orang pelit? Jadi orang pelit ini punya duit 100 juta. Berapa? Kalau duit 100 juta, zakatnya 2,5%, berarti 2,5 juta. Ingat itu, 100 juta 2,5 juta, 100 juta 2,5 juta, 100 juta 2,5 juta. Lalu kemudian ketika sampai masa mengeluarkan zakat, dia tidak keluarkan. Dia sangka Allah lupa. Padahal Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak mengantuk dan tidak tidur. Akhirnya duit itu dia simpan. Duitnya disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci. Dompetnya dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Kuncinya hilang. Datang api membakar. Duit berubah menjadi debu, debu dihembus angin. Yang nyimpan 100 juta, hati-hati. Saya bukan nakut-nakuti, cerita aja. Mau dengar cerita yang kedua? Disimpan duitnya di ATM. Karena mendengar Ustadz Somad katanya kalau disimpan di rumah nanti terbakar, kuncinya hilang, maka dia simpan di ATM. Begitu keluar dari tempat pengambilan uang ATM, pas keluar ada orang menepuk bahunya. Tatap mata saya, berapa nomor PIN, berapa nomor PIN. Kena, hilang juga. Yang satu lagi pula dia simpan di tempat yang paling aman. Pokoknya tidak pakai kartu ATM. Aman, aman, aman. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk makin sakit. Ditusuk pakai jarum akupunktur. Sakit. Tak mempan pakai jarum, pakai paku payung, tambah sakit. Dibawa ke dokter Singapura. Sampai di Singapura datang dokter bawa martil kecil mukul lutut. Ayah, lapuk lah lama pakai. Rupanya tempurung batok lutut ini sudah lama dipakai, lapuk. Jadi gimana dokter? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Berapa harganya? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 2 kilo. Berapa? Pas. Gimana yang tadi nggak jadi sedekah? Udah terasa agak-agak. Saya nggak nakut-nakuti, cerita aja. Yang mau nyimpan duit di laci silakan. Yang mau nyimpan di ATM silakan. Besok tengok. Yang mau nyimpan silakan. Cuma lututnya udah ada agak rasa-rasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu kenapa nggak mau sedekah? Besok saya mau makan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam susang, ayam mati, ayam bakar. Saya mau makan udang goreng, udang jingkrak, udang mantap, sambal petir, sambal macam-macam. Makan. Ma'akal tafa'af naita. Yang kau makan busuk. Yang kau makan busuk, Pak, Bu. Makan pagi, makan siang, makan malam. 2,5 kilo. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya biarpun udah kurus begini membusukkan beras 4 ton 200 kilo. Itu yang saya hitung baru yang saya makan. Belum lagi cabai, bawang, belacan, tomat, lobster. Kok tiba-tiba ingat lobster? Tadi makan lobster. Makanya suaranya menggelegar, memanjat lobster. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka yang kau makan busuk. Beli pakaian, sekali berdiri 20 juta, celana 5 juta, baju 5 juta. Makanya kalau ada orang merokok di sebelah dia, takut kena. Ini 5 juta nih Pak Ustaz. Yang nanya siapa? Jam tangan 30 juta, cincin sampai 3, kemana-mana begini ya. Begitu malaikat maut mencabut nyawamu, apakah celana yang 5 juta kau bawa mati? Diambil kain putih yang tidak dijahit tengah dan pinggir, dikoyak pakai gigi, disusun selapis, 2 lapis, 3 lapis, diletakkan engkau di atas, digulung macam dodol. Mana pakaian kebesaran? Selama ini kau pakai, ini pakaian kebesaran. Karena kebesaran. Kenapa kebesaran? Ukurannya XL. Pakaian tidak. Makanya ibu-ibu di Kuta Tring masih ada nasyid. Grup nasyid Rebana masih ada. Lanjutkan, Bu. Acara-acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, nyanyikan. Bila Israel datang memanggil, nyanyikan waktu pejabat-pejabat datang. Gubernur, wali kota, Pak Bupati jangan, udah baik. Menteri, pas datang-datang, nyanyikan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Pas ujung-ujung ini serentak ke arah pejabat-pejabat. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Tapi usahakan lagu itu keluar setelah duit dapat. Kalau duit belum turun jangan, tak cair APBD. Jadi lagu mati ini lagu keberapa Wasan? Lagu ketiga, lagu keempat lah. Lagu yang pertama tetap lagu wajib. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la 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 la. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka ingatlah mati. Ustaz Somad ini seolah-olah kami ini sudah tua, mak-mak semua. Lagu matinya kok lagu-lagu jadul itu zaman-zaman nenek kami. Lagu mati itu kan ada lagu yang baru, anak muda punya. Orang kaya mati, orang miskin mati, mati pejabat-pejabat mati, ustaz-ustaz mati, dukun-dukun mampus. Itu lagu Ustaz dari Sulaiman Ustaz. Itu pun lagu jadul juga. Lagu yang pop lah Ustaz. Itu ada lagu anak-anak muda mati. Mati. Oleh sebab itu pokoknya mengingatkan kita pada mati. Ini banyak ini ibu-ibu kalau udah cerita mati. Dek, nanti kalau abang mati gimana? Jangan cerita mati, jangan. Resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Resiko cantik adalah lisut. Asli. Di tempat lain saya ceramah bunga plastik semua. Di Nagan Raya original. Saya ingin bercerita bahwa kalian anak-anak muda-mudi yang ada di Kuta Tring, kalian anak-anak gadis macam bunga-bunga yang cantik indah. Kalian jangan suuzon sama saya dari atas ini nggak kelihatan mana gadis mana janda tanya. Kenapa? Karena cahaya ini silau rata semua muka. Jangan sampai terserit di hati kalian. Nah ini Ustaz ini nengok-nengok kami enggak, terus terang. Please deh. Kalian ini macam bunga
Bagaimana sifat bunga? Bunga ini kuntum, mekar, kembang, wangi, harum, semerbak, kuning, layu, lisut, tua, mati. Kalian harus sadar itu. Kalian juga laki-laki harus paham bahwa istri kalian itu waktu kalian nikahi dulu, dari jarak 1 kilometer pun menengoknya, Masya Allah. Dulu imut-imut, sekarang banyak yang mengaku. Saya kemarin reuni, uni persatuan, kembali bersatu. Dulu pernah satu sekolah, setelah tamat sekolah misah, sekarang reuni, kembali bersatu. Pas kami jumpa, 20 tahun gak jumpa. Saya tanya, itu kawan kita yang cantik dulu kan? Iya, sekarang kasihan kita. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun tidak jumpa. Pertanyaannya, anak kau berapa? Mat, anak kau berapa? Mat, anakku 1. Ada juga yang latah, bini kau berapa? 30 tahun tidak berjumpa. Pertanyaan sudah mulai berubah. Kau sakit apa? Aku jantung koroner. Kau asam urat. Kau diabetes mellitus. 40 tahun tak berjumpa. Pertanyaan sudah mulai berubah. Makam Somad di mana? 50 tahun tidak berjumpa. Pertanyaan sudah mulai berubah dan mulai berbisik. Kau pakai pampers merek apa? Kau pakai pampers merek apa? Artinya kita ini tidak selamanya sehat kekal abadi seperti sekarang. Maka mumpung masih sehat, datanglah, beramallah. Kok kenapa nggak datang pengajian? Anak saya kecil Pak Ustadz. Ibu yang kemarin kenapa nggak datang pengajian? Anaknya kan udah besar semua. Anak yang besar itu pula menitipkan anak kecil. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu, lama-lama jadi pembantu. Hai laki-laki yang punya istri, punya anak 1-2 baru nikah, jangan kau letakkan anakmu di rumah orang tuamu. Sehari 2 hari boleh minta tolong, tapi kalau sampai kau jadikan dia pembantu, dulu dia tidak tahajud gara-gara kau menangis sampai pagi. Betul? Dulu dia tidak sholat duha gara-gara kau kencing di kaitnya. Sekarang di hari tuanya dia mau pengajian, dia mau nengok ustadz yang sedang viral itu. Tiba-tiba kau letakkan anakmu, di mana baktimu pada orang tuamu? Oleh sebab itu malam ini kita berbahagia. Apa kata Pak Bupati? Ini sampai nggak muat ini Pak Ustadz. Di luar banyak lagi. Masya Allah tawar, sampai nggak nampak ujungnya kemana. Karena lampu tak ada, gelap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi acara sebesar ini bisa terwujud karena kita saling tolong menolong. Masa ular takut sama ular? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, sholawatnya sudah selesai, duduk kembali. Ularnya itu bunuh saja, dia stres dengan orang banyak. Biasanya sunyi tanah lapang. Biasanya mereka jam-jam segini ngobrol-ngobrol, main gaple. Tiba-tiba ramai, stres lah dia. Ular boleh dibunuh apa tak boleh? Boleh.
Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Bapak sedang sholat nih, Allahu Akbar, tiba-tiba nampak ular di depan, bunuh langsung. Sedang sholat pun boleh membunuh ular, apalagi sedang cerah sama. Andai ada ular di sini gimana Pak Ustaz? Ini alat pemukulnya siap dah. Ustaz ngomong gitu enak lah, Ustaz di atas tak ada ular. Jangan lupa deh naik ke atas. Cukuplah kresek sedekah tuh aja yang naik ke atas. Jangan ular naik juga ke atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara ramai begini terwujud karena ada kerjasama yang baik. Bisa pula jalur tempat mobil diisi orang. Ini kan jalur mobil masuk tadi. Masuk mobil, Ustadz Fadil Rahmi membuka kaca jendela. Anak-anak gadis memanggil Ustadz. Saya kalau yang manggil nenek-nenek saya cuek aja. Ini anak-anak gadis pula Ustadz. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tapi kalau anak-anak gadis itu ditanya, kau tadi kenapa histeris memanggil Ustadz Somad? Kami melihat dia seperti ayah kami. Jadi kita jangan GR di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa tadi yang diminta memberikan kata sambutan ke depan? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia. Maju. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Nangro Aceh Darussalam. Maju. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Bupati Nagan Raya. Maju. Apakah cuma 3 orang ini yang membuat acara ini terselenggara dengan baik? Tidak. Siapa yang paling berjasa membuat acara ini? Yang masang listrik. Coba kalau tak ada lampu gelap, saya macam ceramah di depan hantu. Saya semangat ceramah ini kan karena nampak saya orang. Coba kalau gelap tak ada listrik, macam ceramah di depan sundel bolong. Siapa yang membuat acara ini menjadi sukses? Nih, suara menggelegar, sound systemnya mantap. Coba kalau pas saya ceramah, Assalamualaikum. Sebentar ya Pak Ustadz, kita betuli dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebentar ya Pak Ustadz, kita perbaiki dulu. Ya sebentar ya. Lama-lama emosi, langsung baca doa aja lah kalau gitu. Rabbana atina fid dunya, pulang merajuk. Kenapa semangat malam ini? Karena ada listrik, ada sound system yang mantap, ada semuanya. Padahal mereka tidak pernah diundang naik ke atas untuk memberikan sambutan. Betul? Ada protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari yang masang umbul-umbul. Orang kenal Ustadz Somad kan tahu acara di Kuta Tring kan karena ada umbul-umbul itu, betul kan? Baleho-baleho itu kan, itu juga yang ngasih tahu caleg-caleg itu kan. Umbul-umbul itu penting apa tak penting? Penting, memberitahu bahwa ada acara. Duit berkresek-kresek. Coba panitia hitung tadi plastik yang disebar berapa, yang pulang berapa. Oh, Ustadz Somad ini suuzon sama anak muda Kuta Tring. Saya bukan suuzon. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Tapi insya Allah anak-anak muda ini tidak akan jahat. Kenapa? Karena akidahnya kuat, imannya tebal. Ada anak gadis lipstiknya 2 inci, bedaknya macam tepung terigu tumpah, kuteknya tebal, di atas black kutek, di bawah black daki. Ketika Buya Hamka sedang ceramah,
Dia sama. Pakai jilbab, pasrah tapi tak rela. Jilbab pasrah tapi tak rela itu di atas, di depan ujungnya kuning. Anak-anak nanya, mama, ya rambut tante itu ujungnya kok kuning? Kena kecil kuda. Selesai acara pengajian, perempuan ini pun mendekati Buya Hamka. Buya, ya saya belum bisa pakai jilbab yang utuh, saya masih pakai kutek, saya masih pakai lipstick, saya masih pakai bedak tebal. Buya Hamka senyum. Apa kata dia? Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Pertebal iman. Kalau imanmu penuh, maka celana pun akan penuh. Ini banyak sekarang anak muda pakai celana pendek ke atas, pendek ke bawah. Orang barat pakai celana pendek, lututnya putih. Ini udah hitam bekurak bekuris. Dipakailah celana jeans. Celana jeansnya melorot turun ke bawah. Pakai baju kaos. Pas sholat ruku, nampak lubang tai. Ustaz Somad ngomong gak sopan di depan Abu, di depan Abi, di depan Tengku. Mohon maaf Abu, saya sebelum maju tadi kan udah maaf dulu. Dan mereka semua mengangguk. Artinya terserahlah Somad, kamu ngomong. Ini yang saya bicarakan ini fakta atau fiktif? Fakta, data. Saya tidak pernah bercerita tentang makhluk alien di langit. Makanya orang mudah dengar Ustaz Somad. Kami kalau dengar ceramah Ustaz Somad itu langsung paham. Saya hadir seminar di hotel yang bicara profesor, setengah jam dia ngomong, saya tak paham. Kawan saya di sebelah rupanya sama, enggak paham. Ditanyanya saya, mat, ya, kau paham nggak? Enggak. Kenapa kau ngangguk? Ngangguk aja kan nggak paham. Apa salahnya ngangguk kan? Paham nggak paham ngangguk aja. Untuk menyenangkan hati dia. Ngomong-ngomong, selama saya ngomong ini bapak ibu paham nggak? Alhamdulillah. Saya khawatir semuanya ketawa, kiki. Ngangguk, selesai acara. Apa kata Ustaz Somad? Entah. Terus apa yang kau tengok? Aku cuma terpukau aja nih ngomong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidahnya kuat, imannya tebal. Tujuannya apa? Bukan pribadi. Tujuannya apa? Bukan partai, bukan ormas, bukan golongan. Tujuannya untuk apa? Menuju Nagan Raya yang Islam. Oh, Nagan Raya Islami. Bagaimana dengan yang Hindu, yang Konghucu, yang Kristen, yang Katolik? Apakah nggak boleh mereka tinggal di Nagan Raya? Apa ada ustadz yang ceramah? Itu saudaramu hanya Jawa yang Islam, itu saudaramu hanya Aceh yang Islam, itu saudaramu Melayu yang Islam. Kalau tidak Islam maka pancung kepalanya, larikan bininya. Islam ini datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya jangan kelai. Nagan Raya yang Islami. Islami diambil dari kata Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya damai. Islam damai, peace. Kalau pipis kencing. Damai. Makanya kenapa malam ini penuh dengan kedamaian? Karena Nagan Raya Islami. Takbir. Allah. Damai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau terasa hati risau, bersolawatlah, terasa damai. Saya Ustaz Somad, damai hati saya.
Kenapa hatimu damai? Nengok bini kawan saya. Oh, ini tak betul. Ustaz Somad, ya boleh saya nanya? Boleh. Tapi saya malu depan orang banyak, Pak Ustaz. 4 mata boleh, 3 mata pun boleh apa? Gini Pak Ustaz, saya malu ceritalah, kalau enggak gimana saya mau jawab. Gini Pak Ustaz, hati saya tenang betul. Kapan? Waktu dengar lagu dangdut. Setan sedang masuk ke dalam hati. Maka ketenangan itu datang dari Allah. Letak ketenangan itu di mana? Kalau nampak ada orang yang berjalan santai, tenang bukan di lututnya. Kalau ada orang yang berjalan santai, tenang bukan di tangannya. Tenang itu letaknya di hati. Allah yang menurunkan ketenangan. Bapak Ibu malam ini tenang apa tak tenang? Apa pula tenang? Tadi melompat semuanya. Tenang Pak Ustaz. Orang barat kena penyakit gelisah, risau, stres, depresi, susah hati sampai tak bisa tidur jam 2 malam. Nama penyakit tidak bisa tidur itu insomnia, tidak bisa tidur. Akhirnya dimakan obat tidur. Habis makan obat tidur menguap, mengantuk. Setelah makan obat tidur selama sebulan, muncul penyakit baru, buah pinggang rusak gara-gara makan obat kapsul. Susah mereka mau tidur. Orang barat duitnya banyak, kerjanya ada, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi susah tidur. Kenapa? Hatinya risau. Orang Islam baru nengok ustadz udah tertidur. Berikut ini mari kita dengarkan pengajian yang akan disampaikan wirid Yasin oleh Al-Mukarram Ustaz. Demikianlah pengajian ini saya sampaikan. Loh kok cepat kali Ustaz? Khotib Jumat pada hari Jumat 1 Rajab ini adalah Abuya Fulan, Kiai Fulan. Nengok Kiai naik mimbar langsung tidur. Berapi-api Kiai itu di atas. Jamaah yang dimuliakan Allah, dia berair-air di bawah. Kira-kira orang yang tidur saat ceramah ini hatinya tenang apa tak tenang? Tenang. Makanya kalau ada kawan bapak yang tidur di sebelah itu saking tenang. Kalau ada kawan ibu yang ada tidur di sebelah, cara membangunkannya jangan. Cara membangunkannya takbir. Coba takbir. Ada nampak tuh? Itu bukan lalat. Itu drone. Cuman biasanya drone itu ada lampunya merah menyala. Ini hijau pula. Mungkin belum lunas. Oh hidup merah tahu deh. Langsung hidupnya merah. Yang ada HP-nya bercahaya, coba naikkan biar direkam oleh kamera itu di atas. Nanti kita upload di www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like and share. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah matikan. Nanti mana tahu balik mati lampu habis baterai payah pula. Lagi bulan lama-lama begini keringat basah.
Orang sholawat ingat Nabi. Dia enggak, kau ingat apa tadi? Ketiak busuk. Ustadz Somad di ujungnya enggak enak terus. Bukan begitu saudaraku. Imannya kuat, sudah. Akidahnya mantap, sudah. Menuju Nagan Raya yang islami. Jangan suka kelahi, caci maki di grup WhatsApp, menebarkan hoax dan ujaran kebencian. Memangnya setelah 17 April ini apakah kita mau perang? Kita bersaudara kan? Masalah mengganti bupati, gubernur, presiden, menteri, ini kan sudah lazim 5 tahun sekali. Memang kita tinggal di negara demokrasi, betul? Oleh sebab itu tetap jaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Masjid tetap ramai dengan sholat berjamaah. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu jangan sakiti hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, kata Agib. Oleh sebab itu jangan rusak hati. Saya Pak Ustadz, paling sakit hati saya nengok itulah orang yang paling banyak ngomong. Siapa itu? Saya lah itu berarti. Kalau ada ucapan kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Udah selesai. Daripada saya cari Bapak Ibu di padang mahsyar, lebih baik saya minta maaf di desa kita Kutatring. Lebih baik saya minta maaf di sini, betul? Maka jangan kelahi, masalah politik kelahi. Masalah kelahi, yang lebih mengerikannya masalah ibadah pun kelahi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak? Jangan salam-salaman selesai sholat. Gak boleh salaman selesai sholat. Kebetulan yang mau salaman ini preman baru taubat 2 jam yang lalu. Selama ini aku pakai narkoba, tak ada kalian katakan narkoba itu haram. Selama ini aku buzina, tak ada kalian larang. Sekarang aku mau salaman, mau kalian salaman selesai sholat hukumnya mubah. Begitu kata Imam Nawawi, boleh. Salaman sebelum sholat, boleh. Salaman selesai sholat, boleh. Yang tak boleh salaman sedang sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehat Pak Kapolres? Sehat Pak Kajari? Tidak boleh. Masalah khilafiyah jangan merusak persatuan kita. Apa itu sholawat ramai-ramai? Sholawat itu bid'ah. Ketika kau katakan saudaramu pelaku bid'ah, berarti kau sudah mengatakan kau adalah penghuni neraka. Selama tidak sepakat ulama mengatakan itu haram, tidak boleh kita menyalahkan orang. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Nawawi, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam S. Arifin. Yang terakhir itu penyanyi dangdut. Tidak boleh. Selesai salat berzikir, Subhanallah, 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 Subhanallah. Gak boleh zikir kuat-kuat. Zikir harus dalam hati. Ini masalah khilafiyah, bro. Jangan sampai di dalam masjid berkelahi antara zikir yang kuat dengan zikir yang pelan. Akhirnya bertinju di dalam masjid. Orang yang di luar masjid nanya, mereka dalam masjid kelahi gara-gara apa? Gara-gara zikir. Untung kita nggak ke masjid. Mari kita lanjutkan acara kita. Kelepak pala mau. Oleh sebab itu maka ngaji, pergilah ke Daya, bacalah kitab fikih mazhab Syafi'i, mengaji. Oleh sebab itu tidak ada cara lain selain menghormati perbedaan. Zikir jahar baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu azan berkumandang, anjing menggonggong.
Kenapa anjing menggonggong? Karena anjing melihat setan lari mendengar azan. Maka orang berzikir kuat itu untuk mengusir setan. Jadi kalau ada orang yang terganggu dengan zikir kuat, berarti oh, saya nggak ada ngomong begitu. Jangan simpulkan omongan saya. Nyesal pula saya ngomong gitu. Oleh sebab itu maka mari kita nata'awan fi makhtalafna wa nata'adzar fi mattafaqna. Nata'awan fi makhtalafna, mari wa nata'adzar fi makhtalafna. Nata'awan fi mattafaqna, pada perkara-perkara yang kita sepakati mari kita amalkan. Tapi kalau kita berbeda pendapat, mari berlapang dah. Ibu-ibu di Nagan Raya, di Darul Makmur, bil khusus di Kutatring, masih ada wirid Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Membaca Quran dapat pahala atau enggak? Kenapa mesti dibaca bersama-sama? Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan wa qira'atul idarati, membaca Quran bersama-sama la ba'sa bih, la tidak ba'sa apa-apa. Baca Quran bersama-sama tidak apa-apa. Tidak apa-apa berarti Imam Nawawi mazhab Syafi'i mengatakan baca Quran bersama-sama mustahabun, dianjurkan. Kita tidak setuju, nggak usah ikut, tapi jangan salahkan orang. Dia baca Quran sudah alhamdulillah. Apa disalahkan? Lanjutkan baca Quran. Cuman kadang kalau bacanya ramai-ramai nggak bisa dibedakan mana yang bisa sama yang enggak. Yang satu mulutnya aja gerak. Pas disuruh baca sendiri, coba kau baca sendiri. Ya asin. Gimana kok bisa ya asin? Rupanya baca Latin. A-nya 2 biji. Ya asin. Berarti belum pandai ngaji. Apakah kita usir dia? Nggak pandai ngaji kan? Pulang. Dia zaman edan, zaman infotainment, masih mau wirid Yasin, baca Quran, pakai jilbab. Alhamdulillah. Maka yang nggak bisa ngaji, ajarkan dia. Sini grup A, grup B, grup C. Ini grup A ban 2 yang belum pandai ngaji. Sini baca, kamu baca ngaji. Belakang lagi. Nampaknya rekaman yang tadi rusak. Sore ini kita baca wirid Yasinnya 5 ayat. Oke, ibu yang pertama 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Mantap. Ibu baca, Bu. Tanda-tanda. Dia masih mau ngaji daripada dia nonton sinetron, betul? Jihad yang paling besar malam ini jihad bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu, berapa sinetron hilang malam? Luar biasa. Udah jelas orang Indonesia, warna kulitnya 2, hitam dan agak hitam. Yang ditonton sinetron Korea. Orang Korea matanya sipit, ingin macam Korea, ada jepit lah ujungnya, pakai jepitan jemuran. Sudah tahu orang kita bulu mata berserak-serak, yang ditonton orang yang bulu matanya kecil macam semut beriring, bulu mata dia macam semut bubar barisan. Akhirnya dipotonglah pakai pisau silet, tangan tak fokus menggeletar, hilang. Kawan udah mau nyampe nelpon, Jeng kita berangkat sebentar lagi ya, jadi gimana? Waduh kacau ini.
Daripada hilang sebelah, bagus dua-duanya. Hilangkan sekalian, hilang. Muncul masalah baru. Masa tak punya alis mata? Untunglah ada spidol whiteboard. Alhamdulillah, memang kau selalu ada ketika diperlukan, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Pasanglah. Jadi kita berangkat. Oke. Berangkat sampai di tempat undangan rendang bebek pedas. Pedas, kipas angin mati. Melelehlah keringat. Panas ya, iya. Semua di tempat undangan tuh senyum melihat ini. Kenapa semua tamu nih senyum? Memang makeup yang baru dipakai sinetron Korea ini luar biasa. Senyum, apa kabar? Senyum. Rupanya orang senyum menengok kita. Pulang ke rumah mati lampu pemadaman bergilir. Oh, ada istilah baru, bukan pemadaman bergilir, nyala bergilir. Sampai di rumah jam 9 malam. Bang, buka pintu bang. Ya sebentar. Ditengoknya, Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa la ya'uduhu wa la ya'uduhu. Kenapa hantu ini tak pergi? Aku bini abang. Gara-gara menonton sinetron kok. Makanya yang punya wirid Yasin lanjutkan. Rebana nasib masih terus lanjut. Barzanji marhaban masih terus. Apa itu marhaban? Bid'ah. Marhaban itu kan isinya muji Nabi. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Walamma tamma min hamlihi, ketika hamilnya syahrani 2 bulan. Syahrani artinya 2 bulan. Syahrini itu yang baru nikah. Walamma tamma min hamlihi, ketika hamil ibunya. Ibu siapa? Ibu Muhammad sallallahu alaihi. Syahrani 2 bulan. Ala asyuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tufiya bil Madinatil Munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah. Abuhu, bapaknya Abdullah. Kira-kira salah tak syair itu? Syair bercerita tentang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nagan Raya pakai marhaban juga ngayun anak. Pakai. Ibu-ibu grupnya lanjutkan. Yang akikah itu umur 7 hari, Bu. Kalau nggak bisa umur 7 hari, umur 14. Kalau nggak bisa umur 14, umur 21. 21 nggak bisa, tak usah tengok kalender lagi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ustadz Somad, kami dulu di susah kampung, duit nggak ada, miskin, susah, melarat. Tak usah kau ceritakan, dari mukamu aku udah tahu. Sekarang kami baru ada duit karena sudah banyak pohon sawit. Dari mana Ustaz tahu sawit? Itu sawit ku tengok dalam gelap. Nah sekarang umur saya 40 Pak Ustaz. Bolehkah saya akikah umur 40? Boleh. Ibu, bapak umur 40 mau akikah, besok beli kambing. Tapi jangan pakai marhaban. Potong aja. Ini ibu-ibu udah potong, minta kelapa muda, potong rambut pula. Marhaba ayano, disangka yang diayun cucu. Dibuka kain nenek itu dulu. Marhaban pada anak yang diayun itu bukan bid'ah, supaya anak ini nanti cinta pada
Nabi. Makanya ini yang datang ini pasti dulu waktu kecil dimarhabankan, dibarzanjikan ini, betul? Waktu ibunya dulu hamil tua, apa nyanyi ibunya waktu masak pagi? Sallallahu ala Muhammad. Mana kopinya, Dek? Sebentar. Sallallahu alaihi wasallam. Garam. Sallallahu. Suaminya tenang, anaknya tenang. Itu maka waktu saya bersolawat tadi semuanya tenang, karena sejak dari kalam kandungan sudah disolawat. Sekarang banyak ibu-ibu tak pandai bersolawat. Hamil lagunya masak pakai singlet. Enak ya mak, yummy. Resepnya rahasia dong. Nauzubillah. Oleh sebab itu salawat baik, salawat aja, gak usah pakai lagu. Lagu itu bid'ah. La ilaha illallah Muhammad. Kalau mau salawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Gak usah pakai lagu. Imam Masjidil Haram itu kalau sholat pakai lagu atau enggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lagunya enggak? Ada. Coba Fatihah enggak pakai lagu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagunya nggak? Coba azan nggak pakai lagu. Allahu Akbar. Lagu itu melembutkan hati. Lagu itu melenakkan jiwa. Kalau mata suka melihat cahaya-cahaya, maka telinga juga senang mendengar lagu. Tapi lagu yang mengingatkan pada Nabi, lagu yang mengingatkan pada Allah, bukan lagu yang melalaikan. Lagunya lagu maksiat dosa, kan ku hapus bibirnya dengan bibirku. Itu lagu setan itu. Ini lagunya semuanya lagu selingkuh. Lagunya semuanya lagu jahat. Apa lagunya? Cinta Satu Malam. Lagu yang kedua, Selimut Tetangga. Ini semua isi lagu menyesatkan, nauzubillah. Tapi selama lagu itu baik, apa salahnya? Ustadz Somad solawatnya dari tadi lagu lama terus, lagu baru enggak, sampai itu aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai ceramah tadi jam 10 tadi saya mulai ceramah. Sekarang sudah jam 11.25. Sudah 1,5 jam saya ceramah. Ini sudah di luar kode etik. Kemana-mana saya ceramah kan 60 menit. Kenapa di sini bisa lupa nengok jam? Ternyata anak-anak muda ini memang pandai. Dibuatnya saya ceramah. Ini kalau tahu daerah lain bisa kena marah saya. Ustadz di mana-mana ceramah 60 menit, tidak boleh lebih dari 600 ml tertulis di botol. Kenapa tiba-tiba Ustadz tadi malam di Kutatring sampai 1,5 jam? Itu karena hati masyarakat Kutatring terbuka mendengar ceramah. Saya pengalaman ceramah di mana-mana tempat. Kalau di tempat itu orang hatinya tertutup, pernah saya ceramah 5 menit bu. 5 menit saya ceramah. Pas saya sedang ceramah, mereka bukan dengar. Langsung saya tutup. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Pulang saya langsung. Datang panitia, Ustaz janganlah merajuk, Ustaz. Pret. Tapi di Kutatring saya ceramah, jamaahnya siap mendengar. Cuman sedikit aja dia melompat karena ada ular.
Artinya apa? Jamaah terbuka hatinya. Tujuan daripada pengajian supaya kaji masuk ke hati, berubah perilaku. Yang sebelumnya tak sholat, mudah-mudahan sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengarkan pengajian Ustaz, suami saya sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Ya Allah, suami ibu-ibu ini yang belum sholat, bukakan pintu hatinya sholat ya Allah. Kalau tak juga terbuka, matilah jadi laut ya Allah. Jangan diaminkan Bu. Ibu mengaminkan nanti Bu jadi anggota IGGI baru tahu. IGGI itu Ikatan Janda-Janda Internasional. Ya. Syukur, makasih. Tengoklah, disediakan air. Tahu artinya ini? Disuruh nih ceramah sejam lagi. Orang ini mengundang apa membunuh? Jamaah Nagan Raya ini sayang sama Ustaz Somad, betul? Mudah-mudahan cinta kita di dunia bersama malam ini pula lah yang membuat kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Fadkhuli fi ibadi. Hai Abdul Samad, masuklah bersama hamba-hambaku dalam surga. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga Jannatul Firdaus. Begitu saya masuk ke dalam surga, saya tengok kosong. Cuman saya sendiri aja. Yang lain kemana? Saya tanya, malaikat ya, orang Nagan Raya kemana? Mereka di surga VVIP. Pak Kapolres di mana? Udah lama masuk. Pak Kajari di mana sama Pak Bupati? Mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masuk surga itu tidak sendiri-sendiri tapi berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Allah digiring malaikat ilal jannati zumara. Mereka masuk surga berjamaah. Begitu sampai ke dalam surga, salamun qaulam min rabbir rahim. Selamat datang wahai penghuni surga. Ditanya oleh malaikat, dari mana? Dari Nagan Raya. Masuk. Kenapa orang Nagan Raya masuk surga? Akidahnya kuat, imannya tebal, dan islami tidak berkelahi. Ini yang membuat kita masuk surga. Kau pikir kau masuk surga karena sholat tahajudmu? Kau pikir kau masuk surga karena sholat doamu? Kau pikir kau masuk surga karena infak zakat sedekahmu? Hilang kalau lidahmu kasar, mencaci maki, sumpah serapah. Ada orang ini kalau ngomong dengan kita menit pertama aja hati kita tenang, masuk menit ketiga hancur bagaikan kaca. Kasar. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salah dan dosa. Di antara kita yang ramai di tengah lapang, siapa yang paling banyak salah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslim, apakah muslim itu yang pakai sorban? Apakah muslim itu yang pakai peci? Apakah muslim itu yang pakai koko? Muslim adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lidahnya, selamat orang lain dari tangan. Tangannya nggak pernah nempeleng, tangannya nggak pernah nyentil, tangannya nggak pernah ninju, tapi tanda tangan. Meluluh lantakkan tanah orang, menghabiskan halaman pagar rumah orang. Kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu. Sejengkal sempadan Badan Pertanahan Nasional ini sempadan kebun sawit kelapa rumah. Jangan digeser, jangan digeser. Jam 2 malam tengoknya tak ada orang geser. Sejengkal kau geser, 7 lapis sab'i aradin, 7 lapis tanah akan melilit leher. Alhamdulillah Ustaz, saya sejengkal tak pernah saya geser. 2 meter saya geser. Yang kau cari ini apa? Berdagang. Berdagang, tangannya curang timbangan. Berapa beratnya ini ikan ini? Sekilo. Tengok nih, sekilo. Lebih kan sekilo. Sampai di rumah ditimbang 7,5 ons. Di akhirat kau akan dituntut. Sekecil apa kecurangan akan dituntut.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Ustaz, kalau ada orang ngasih kita duit gimana? Tengok dulu duitnya halal apa haram, warnanya merah apa Ustaz? Duit haram mana ada hitam. Ustaz, kok tiba-tiba cerita orang ngasih duit? Tak lama lagi akan ada sedekah berjamaah 17 orang. Di Nagan Raya tidak akan ada yang mau mengambil duit itu. Karena apa? Karena iman mereka tebal, akidah mereka kuat. Tak ada. Yang akan mereka pilih adalah orang yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Betul? Pak Bupati dulu menang di sini berapa persen? 80% Pak Ustaz. Pakai duit berapa? Apa? Saya basic, saya bukan politik Pak Ustaz. Terus biarkan aja masyarakat itu memilih. Kontestan pesertanya berapa? 5. Artinya apa? Berbuat saja untuk umat, umat akan melihat, umat akan berpikir, umat sudah cerdas. Betul? Pakai duit, sebar duit, sebar duit. Sampai kemana itu duit? Orang Nagan Raya tidak mau ngambil duit kalian karena mereka kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu orang Nagan Raya ini kaya? Dari mana Ustaz tahu orang Kecamatan Darul Makmur ini kaya? Dari mana Ustaz tahu orang Kutatring ini kaya? Kalau tidak kaya tak mungkin sistemnya semantap ini. Kalau tak kaya tak mungkin lampunya seterang ini. Walaupun masjidnya belum selesai. Mereka kaya, duit mereka banyak. Makanya nanti kalau ada yang ngasih duit, ini 100.000 kau coblos aku ya 100.000, kecil 100.000, bawa duit kau 100.000. Kalau 1 juta, istikharah aku dulu. Nah, ini banyak ini. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada yang ngasih duit Pak Ustaz, dia minta milih saya. Ambil duitnya, jangan coblos orang. Setuju? Ambil duitnya, jangan pilih orangnya, karena dia penyogok, menyogok, disogok, masuk neraka jahanam. Setuju? Ambil duitnya, jangan tepuk tangan dulu. Ini belum titik, masih koma. Ambil duitnya, belikan ke semen untuk masjid Kutatring. Setuju? Tak sama bunyi suara macam tadi. Tadi ambil duitnya, jangan coblos orang. Setuju? Udah mau. Ambil duitnya, belikan semen untuk masjid. Setuju? Jangan kau belikan lontong sayur, kau suapkan ke anakmu, nanti anakmu makan Jangan kau belikan ke beras, kau kasihkan istrimu, nanti doa istrimu, doa anakmu tidak dikabulkan Allah. Ya Allah, jaga papa, ya Allah. Ya Allah, jaga papa. Jangan panggil papa, kita makan sambal belacan, panggil ayahnya. Ya Allah, jaga. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram. Makanan haram. Wujudkan pileg dan pilpres yang aman, damai, sejahtera. Hindari money politik, hindari ujaran kebencian, hindari penyebaran hoax. Setuju? Aman, damai, tentram. Tugas Pak Kapolres kita bantu bersama, tugas Bawaslu dan Panwaslu kita bantu bersama. Terwujudlah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bersama kita baik, bersama kita bersama kita menuju kebaikan. Makanya tujuan dari pengajian ada perubahan. Gimana pengajian di Kutatring tadi malam? Sampah bertimbun. Makanya pulang dari sini nanti tutup botol sampah, ambil, bawa, buanglah mantan pada tempatnya. Saya tak mau nanti kesannya. Gimana ceramah Ustaz Somad tadi malam? Masya Allah, selaku hilang. Gimana efek ceramah Kutatring tadi malam? Sholat subuh berjamaah meningkat. Itu baru berhasil. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka standar ceramah berhasil panitia bukan lihat malam ini, tapi besok sholat subuh. Makin lama saya ceramah ini udah. Tapi insya Allah kebersamaan kita malam ini insya Allah mendapat ridho Allah Ta'ala. Orang ramah,
damai, berdoa kita. Ngapain berdoa bersama-sama? Doa sendiri-sendiri aja. Doa bersama itu bid'ah, tak ada dalil. La ilaha illallah. Tidak boleh menyalahkan orang selama ada la yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, doa mereka dikabulkan Allah. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Musa, yang mengaminkan Harun. Nabi Musa dengan Nabi Harun berdua dikabulkan Allah doa, karena satu berdoa yang lain mengaminkan. Ini ada yang sudah siap mau berdoa, tiba-tiba mikrofonnya ditarik, jangan berdoa, doa ini bid'ah. Kadang kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Betul? Mulut kita mungkin tak kabul, tapi ada di sana ibu-ibu yang solehah, di sana ada anak muda yang soleh. Apa kata dia? Amin. Maka menembus pintu-pintu langit, menembus aras, maka doa dikabulkan Allah. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Makanya doa jangan sendirian. Ada Nabi pernah, sahabat berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Boleh doa kok kapling-kapling. Ini sekarang banyak orang habis sholat tak mau berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, macam ayam nampak beras. Kau kenapa tak berdoa? Alah, doa yang lama aja belum kabul, ngapain tambah lagi. Ada pula imam berdoa, tak mau dia mengaminkan. Kenapa tak kau aminkan doa imam? Lain doa dia, lain doa saya Pak Ustaz. Dia minta hujan, saya kebun karet. Kebetulan imam itu kebun sawit, makmum jual es krim. Doa itu umum aja, tapi jangan mentang-mentang jamaah ramai dibantai berdoa sampai 1 jam. Saya pernah acara dibantai imam itu doa 1 jam. Saya tengok 1 jam. Pertama-tama jamaah semangat, begitu dah 5 menit, bantai lah imam. Berdoa itu jelas. Kalau berdoa itu harus jelas. Ini banyak doa tak jelas. Doa itu jelas. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini doa Allah. Bangun. Apa mau dirayu Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Bayangkan kalau kita bawa proposal jumpa Pak Bupati, berilah kami semen 5 sak, batu kerikil 1 truk, kalau tak ada 1 kotak keramik pun jadi. Coba kalau kita datang petang-petang tenting, kalau belum masak, truk, panggil satpol pp, tangkap, gila ya. Oleh sebab itu ada adab sopan santun, tata krama, budi bahasa. Doakan saja, aminkan saja. Tinggal mengucapkan amin aja doa imam, butuh tak panjang-panjang. Habis selesai itu lalu kemudian berdoalah sendiri. Pak Ustaz, saya kalau doa sendiri nggak bisa bahasa Arab. Sholat yang pakai bahasa Arab, doa nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa, yang penting 4 aja pakai bahasa Arab. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jangan pula Bismillah pun kau pakai bahasa Inggris. In the name of Allah, most gracious of most merciful. A'udzubillah, Bismillah, Alhamdulillah, Salawat. Habis itu kau minta lah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, anakku sekolah di Yogyakarta, di Jawa, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia kena zina, jangan sampai dia pasaran, nanti jangan sampai pula dibawa minumannya dikasih inek lalu dia perkosa, jangan sampai dia kena santet, jangan sampai dia dicopet tuyul, jangan sampai. Pak Ustaz, saya kalau doa pakai bahasa Indonesia rasanya enggak. Ini Pak Ustaz pakai bahasa Jawa. Iki wis perang-perang dina bojone Bang. Doa itu jangan terlalu detail pula. Ya Allah, ini ada tanah yang mau kujual 55 meter kali 25. Sebelah kanan bersempadan dengan Pak Bupati, sebelah kiri dengan Pak Kapolres. Depannya jalan raya, harga masih nego.
jangan pula terlalu umum. Ini ada orang berdoa umum, angkat tangan, mulut diam. Sebenarnya banyak yang aku mohon padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Sebutkanlah. Allah tahu nggak apa yang ada dalam hati kita? Allah Maha tahu. Lalu kenapa kita kasih tahu? Bukan untuk dia, untuk menguatkan kita. Tapi kalau doanya sifatnya pribadi, ibu doanya yang kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Dia dengar kawan sebelah, sama siapa? Kalian anak lajang mau minta jodoh, aku sebutkan namanya, baik. Ya Allah, aku sedang jatuh cinta kepada si bulan, anak si bulan. Tapi jangan kuat-kuat, nanti anak si bulan, anakku itu kan. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Maka silap salah kita minta ampun kepada Allah. Setelah istighfar kita berdoa, habis berdoa pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah, mudah-mudahan bernilai amal soleh. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan pertemuan kita 2 jam kurang 15 menit ini bernilai amal soleh. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ulang kami dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa safaitah. Ada di antara kami yang sakit, sembuhkan, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis, temukan jodoh dengan yang baik-baik ya Allah. Wala radhiban illa anjabtah. Yang sudah menikah, jadikan anaknya soleh solehah ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Pemuda-pemudi remaja Islam yang hadir malam ini, jadikan mereka orang baik-baik ya Allah. Allahumma difa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan remaja kami dari segala malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji, LGBT dan munkar ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina. Bapak Bupati kami, Bapak Wali Kota kami, Bapak Gubernur kami, Bapak Presiden kami, Bapak Menteri kami, pejabat-pejabat kami, Bapak Kapolisi kami, Bapak Jaksa kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang pengkhianat, tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali a'immatina, pemimpin-pemimpin kami, wali man ahsana ilaina, semua orang yang pernah berbuat baik pada kami tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali man hadarana, semua yang hadir malam ini bersihkan dari dosa-dosanya ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, maka izinkanlah yang keluar dari mulut kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.